Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Ekonomi Politik, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema pendekatan Marxian dalam ekonomi politik. Di sini kita akan membahas pandangan Marxisme. Yang pertama yaitu Marxisme materialisme historis. Penjelasan Marx pada materialistis tentang perubahan sejarah diterapkan pada pola-pola perubahan sejarah yang luas. Penekanan materialistis ini berpusat pada perubahan-perubahan cara atau teknik-teknik produksi material sebagai sumber utama perubahan sosial budaya. Dalam The German ideologi Marx menunjukkan bahwa manusia menciptakan sejarahnya sendiri selama mereka berjuang menghadapi lingkungan materialnya. Dan akibat dalam hubungan-hubungan sosial yang terbatas dalam proses-proses ini, tetapi kemampuan manusia untuk membuat sejarahnya sendiri dibatasi oleh keadaan lingkungan material dan sosial yang sudah ada. Ketegangan-ketegangan yang khas dan kontradiksi-kontradiksi yang menonjol akan berbeda-beda menurut tahapan sejarahnya, serta perkembangan-perkembangan materialis sosialnya, tetapi dalam semua tahap perjuangan individu dalam kelas-kelas yang berbeda untuk menghadapi lingkungan material dan sosial yang khusus agar bisa tetap hidup dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya merupakan sumber utama untuk tahap berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas infrastruktur ekonomi dan struktur sosial budaya. Marx berulang-ulang menekankan ketergantungan politik pada struktur ekonomi. Tipe analisa yang sama berlaku untuk pendidikan, agama, keluarga, dan semua institusi sosial lainnya. Sambalnya dengan kebudayaan suatu masyarakat termasuk standar-standar moralitasnya, kepercayaan agama, sistem filsafat, ideologi politik, dan pola-pola seni serta kreativitas serta sastra juga mencerminkan pengalaman hidup yang real dari orang-orang dalam hubungan-hubungan ekonomi mereka. Hubungan antara infrastruktur ekonomi dan superstruktur budaya dan struktur sosial yang dibangun atas dasar itu merupakan akibat langsung yang wajar dari kedudukan materialisme historis. Adaptasi manusia terhadap lingkungan materialnya selalu memiliki hubungan-hubungan ekonomi tertentu, dan hubungan-hubungan ini sedemikian meresapnya hingga semua hubungan sosial lainnya dan juga bentuk-bentuk kesadaran yang dibentuk oleh hubungan ekonomi itu. Selanjutnya, kepentingan material dan kelas ekonomi, di mana kemampuan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tergantung pada keterlibatnya mereka dalam hubungan sosial dengan orang lain. Untuk mengubah lingkungan material melalui kegiatan produktifnya, menurut Marx, kelas-kelas akan timbul apabila hubungan-hubungan produksi melibatkan suatu pembagian tenaga kerja yang beraneka ragam, yang memungkinkan terjadinya surplus produksi sehingga merupakan pola hubungan memeras terhadap massa para memproduksi. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pemikiran Marx bahwa kelas-kelas sosial akan muncul karena faktor-faktor ekonomi terutama kepemilikan dan ketidakpemilikan alat produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam kelas sosial. Dalam teori Marx ada dua kelas, yaitu kelas bourgeois, yang mana lebih praktisnya diartikan sebagai kelas yang memiliki alat produksi dalam masyarakat kapitalis. Kelas yang paling dominan adalah kelas bourgeois atau bisa dikatakan yaitu kelas penguasa. Kelas proletar atau proletariat merupakan suatu lingkungan masyarakat yang mempunyai suatu sifat universal karena penderitaan universalnya, yang tidak menuntut suatu hak khusus pun karena ada kesalahan umum khusus, namun malah kesalahan tanpa syarat yang dibebankan kepadanya. Atau bisa disingkat secara singkatnya, masyarakat proletar ini bisa diartikan sebagai orang-orang pinggiran yang tidak memiliki alat, dan itu juga kebalikan dari kelas bourgeois. Pada kepentingan material, konflik kelas dan kapitalisme, kepentingan materialisme mengarahkan perhatian kita terhadap implikasi dari pola ekonomi kapitalis terhadap laba, upah, dan lapangan kerja. Besarnya upah subsistensi ini memang dapat juga dipengaruhi oleh faktor historis dan faktor moral. Namun besarnya subsistensi ini adalah tetap dan tidak berubah biarpun terjadi perubahan pada laba, situasi ketenaga kerjaan maupun akumulasi kapital. Marx
berpendapat bahwa motivasi untuk mendapatkan laba mendorong kapitalis untuk mencari cara-cara agar bisa memperbesar porsi dari output yang mereka terima untuk level upah subsistensi tertentu. Di sini bisa dilakukan kapitalis dengan cara menaikkan nilai dari output dalam perbandingannya terhadap nilai dari upah subsistensi atau dengan cara mengurangi nilai dari upah subsistensi dalam perbandingannya dengan kebutuhan materi dari pekerja dan nilai dari output yang dihasilkan. Ini ada dua cara, yaitu yang cara pertama ini menghasilkan surplus yang oleh Marx disebut sebagai nilai surplus absolut, dan yang kedua ini menghasilkan nilai surplus relatif. Marx yakin bahwa ada pertentangan kepentingan antar kelas dalam kapitalisme. Dia juga yakin bahwa ada hubungan sebab akibat yang dimediasi oleh beberapa faktor tertentu antara kondisi material atau kepentingan kelas di satu sisi dengan politik di sisi lain. Validitas dari pendapat Marx ini tergantung pada sejauh mana validitas dari dua argumen berikut ini, yaitu yang pertama, argumen bahwa kapitalisme dapat mempengaruhi kondisi material dari pekerja, dan yang kedua yaitu argumen bahwa kondisi material akan menimbulkan kesadaran kelas. Selanjutnya yaitu respon yang diberikan oleh para penganut Marxisme terhadap kerangka ekonomi politik Marx. Ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada beberapa pemikir Marxis yang berusaha untuk membela argumen Marx dengan cara menolak untuk menerima argumen-argumen dan teman-teman yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua yaitu sebagian pemikir Marxis berusaha memperbaiki argumen Marx dengan cara memperhitungkan kelemahan-kelemahannya tapi masih tetap mendukung beberapa asumsi penting di dalamnya. Yang ketiga adalah dengan mengubah unit analisisnya menjadi sistem global, yaitu mengatakan bahwa apa yang dikatakan Marx itu berlaku bukan dalam suatu masyarakat tetapi akan terjadi dalam perekonomian global. Cara yang ketiga ini memfokuskan pada bagaimana kelompok-kelompok penting di dalam kelas pekerja tidak mendapatkan keuntungan dari akumulasi kapital. Yang selanjutnya yaitu kepentingan ekonomi dan kesadaran kelas. Dalam teori Marxian yang dimaksud dengan kelas adalah orang-orang yang memiliki posisi yang sama dalam proses produksi. Karenanya kelas adalah sesuatu yang berdiri sendiri secara objektif, dalam artian dapat diobservasi dan diverifikasi tanpa harus dihubungkan dengan kesadaran subjektif dari individu-individu yang termasuk dalam kelas itu. Tapi kelas dalam artian seperti ini tidak punya signifikansi politik apa-apa. Tentang kesadaran akan kepentingan kelas dalam kapitalis yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sifat dari kesadaran kelas dan hubungan antara kesadaran kelas dengan kepentingan ekonomi. Yang kedua sifat dari kesadaran kelas dalam kaitannya dengan kelas pekerja. Yang ketiga sifat dari kepentingan kelas dari kelas kapitalis. Dalam pembagian kelas ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas pekerja dan kelas kapitalis. Pada kelas pekerja ada 2 kondisi ekonomi dari pekerja yang berperan mutlak bagi berkembangnya kesadaran kelas, yaitu dengan privasi atau kondisi hidup serba kekurangan dan kolektivisasi. Dalam bagian ini dipaparkan garis besar dari dinamika perekonomian kapitalis dan dipaparkan bagaimana Marx menyimpulkan bahwa situasi dalam perekonomian kapitalis akan cenderung untuk membuat semua pekerja sama-sama mendapatkan standar kehidupan yang setara dengan subsistensi. Dalam kelas kapitalis, kondisi ekonomi yang dihadapi kelas kapitalis adalah kondisi di mana para kapitalis saling bersaing untuk mengumpulkan kekayaan pribadi antara yang satu dengan yang lain. Dalam situasi seperti ini bagaimana sebuah kesadaran kelas atau kesadaran politik bisa muncul sehingga para kapitalis dapat dikatakan sebagai sebuah kelas. Kepentingan ekonomi dan bidang politik.
Keberadaan dari sebuah kelas yang memiliki kesadaran tentang kondisi mereka secara kolektif dipandang sebagai syarat bagi terjadinya tindakan politik, sehingga menjadi syarat bagi terbentuknya ekonomi politik. Terdapat 3 cara untuk memandang ekonomi politik lewat tradisi Marxian, yaitu yang pertama adalah politik sebagai revolusi atau politik revolusioner. Yang kedua adalah politik sebagai kompromi kelas atau disebut juga sebagai politik sosial demokratis. Yang ketiga adalah teori tentang Marxis, di mana masing-masing dari ketiga pendekatan ini memandang hubungan antara politik dengan ekonomi dengan cara yang berbeda-beda namun tetap menggunakan satu kerangka yang sama, yaitu teori Marxis. Marxisme dan politik revolusioner. Teori Marxian telah menjadi sangat terkenal karena teori politik revolusionernya. Landasan teoritis dari politik revolusioner ini telah dipaparkan oleh Marx dan Friedrich Engels dalam The Communist Manifesto tahun 1848 dan oleh Marx dalam Kapital tahun 1867. Dalam tulisan-tulisan ini, Marx menyebutkan kondisi-kondisi apa saja dalam kapitalisme yang bisa menimbulkan kesadaran revolusioner di kalangan pekerja dan menetapkan tindakan-tindakan revolusioner yang perlu diambil, yaitu antara lain dengan merebut dan menghancurkan kekuasaan negara. Dalam pandangan Marx, pasar kapitalis tidak mampu mengatur dirinya sendiri, dan bahkan Marx juga mengatakan bahwa di dalam pasar kapitalis itu ada faktor-faktor tertentu yang berkembang dan menimbulkan keruntuhan pada pasar itu sendiri. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kehancuran pasar kapitalis ini disebut dan dijelaskan dalam bagian yang berjudul Prinsip Umum dan Akumulasi Kapital. Marx memaparkan secara ringkas sebagai berikut. Seberapapun murahnya harga komoditas akan tergantung, jika keadaan lain tidak berubah, pada beberapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja, dan tingkat produktivitas tenaga kerja akan tergantung pada skala dari produksinya. Karenanya, kapital yang lebih besar akan mengalahkan kapital yang lebih kecil. Selanjutnya, perlu diingat bahwa ketika mode produksi kapitalis mengalami perkembangan, maka jumlah kapital minimal yang harus dimiliki agar bisa melakukan bisnis dalam kondisi normal akan makin besar. Karenanya, kapital-kapital kecil akan merubah wilayah-wilayah produksi yang belum dikuasai atau sudah dirambah tanpa hanya secara sporadis saja oleh industri modern. Akhirnya yang terjadi adalah para pemilik kapital kecil ini akan bangkrut, sebagai kapital mereka akan jatuh ke tangan dari pihak-pihak yang lebih mengalahkan mereka, dan sebagian lagi akan terbuang sia-sia. Menurut Marx, upaya yang dilakukan para kapitalis untuk memperbesar laba memiliki dampak yang negatif lain yang signifikan terhadap kemampuan dari para pekerja untuk memenuhi kebutuhan material mereka. Agar bisa menaikkan laba, para kapitalis akan berusaha menaikkan tingkat produktivitas dari tenaga kerja. Tapi agar produktivitas itu bisa naik, para kapitalis menggunakan metode-metode produksi yang berbasis mesin, sehingga para pekerja akan tersingkir karena digantikan dengan mesin. Penggunaan mesin-mesin ini akan meningkatkan intensitas dari pekerjaan para pekerja. Para pekerja harus lebih giat dengan upah lebih rendah agar tidak tergeser oleh mesin, membuat kondisi kerjanya makin buruk dan memperbesar angka pengangguran. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Marx, akumulasi kapital akan terus-menerus menghasilkan kelebihan populasi pekerja yang menganggur, yang besarnya sebanding dengan energi dan luas cakupan dari akumulasi itu sendiri. Marx menyimpulkan bahwa perkembangan kapitalis akan selalu menimbulkan kesengsaraan sehingga akan menimbulkan polarisasi. Kontribusi yang diberikan Marx di sini bukan apa saja faktor-faktor yang dapat secara langsung memicu terjadinya revolusi atau faktor-faktor apa saja yang mempersulit atau menghambat pengorganisasian politik, melainkan kontribusi Marx terletak pada bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk terjadinya revolusi yaitu polarisasi kelas, konsentrasi kapital, pengangguran, rendahnya upah buruh adalah faktor-faktor yang bersifat endogen atau internal dalam kapitalisme itu sendiri. Marxisme dan politik sosial. Politik sosial demokratis berbeda dari politik revolusioner dalam artian
bahwa politik sosial demokratis berusaha untuk mencapai tujuan-tujuannya lewat cara-cara damai dan bukan lewat cara-cara kekerasan, dan berusaha melakukannya dari dalam dan bukan dari luar. Pendekatan sosial demokratis ini tidak memberikan jawaban yang pasti tentang apa sistem hak kepemilikan pribadi harus digantikan dengan sosialisme lewat cara-cara demokratis atau apakah tujuan dari partisipasi buruh dalam institusi-institusi politik itu hanya sekedar untuk memperbaiki sistem atau untuk memanfaatkan sistem agar pekerja bisa mendapatkan porsi yang lebih besar dari keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh kapitalisme. Banyak pemikir sosialis yang menggunakan pendekatan sosial demokratis yang berbeda, yaitu pendekatan yang memandang bahwa para pekerja akhirnya akan menerima kapitalisme sebagai kerangka tindakan ekonomi dan kemudian melakukan perjuangan dengan cara berusaha memperbaiki sistem kapitalisme itu sendiri. Pendekatan seperti ini yang disebut sebagai pendekatan reformis dalam sosial demokratis, menekankan pada tindakan kelas yang dilakukan di tempat kerja maupun di dalam kancah pemilu agar pekerja bisa mendapatkan porsi yang lebih besar dari hasil ekonomi. Keuntungan yang ingin dicapai antara lain antara upah yang lebih besar, keamanan kerja, pensiun, kendali terhadap cara bekerja. Pendekatan sosial demokrasi juga dapat menghindari kesulitan-kesulitan yang timbul karena strategi redistribusi radikal, terutama krisis-krisis investasi yang terjadi ketika redistribusi itu terjadi di mana para pekerja pada awalnya mendapatkan porsi yang lebih besar dari keuntungan ekonomi, tapi dalam jangka panjang kondisi mereka justru akan lebih memburuk. Ide utama dari pendekatan reformis dalam sosial demokrasi adalah meningkatkan kepentingan material dari pekerja dengan tetap menggunakan kerangka kapitalisme dan demokrasi liberal. Tujuannya adalah bukan menyingkirkan kapitalisme, melainkan untuk menjinakkan kapitalisme, yaitu membuat kapitalisme menjadi menguntungkan bagi lebih banyak orang dan bukan cuma segelintir kapitalis saja. Selanjutnya, teori negara Marxis. Penafsiran teori Marxis terhadap negara terdiri dari beberapa variasi yang semuanya berasal dari satu tema yang sama, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan tatanan sosial di mana kondisi dari orang-orang dalam tatanan itu mengalami pertentangan secara fundamental antara yang satu dengan yang lain. Menurut Marx, negara adalah sarana atau organ untuk menjalankan dominasi kelas, yaitu sebuah sarana untuk melakukan penindasan terhadap kelas yang satu oleh kelas yang lain. Tujuan negara di dalam menciptakan ketertiban adalah untuk mengesahkan dan mempertahankan penindasan ini dengan cara mengurangi bentrokan antar kelas. Dalam teori Marxian, sebuah kondisi di mana pluralisme dapat berjalan adalah kondisi di mana negara tidak perlu didirikan sama sekali, atau negara tidak akan terbentuk atau tidak akan mampu bertahan seandainya rekomendasi antar kelas bisa terwujud. Marxis mengatakan, sebuah pola hubungan produksi tertentu bisa direproduksi biarpun kelas yang melakukan eksploitasi tidak mengendalikan pemerintah dalam artian kata yang biasanya. Ini bisa terjadi biarpun intervensi dari negara ikut berperan di dalam menguatkan dan membiarkan hubungan-hubungan produksi ini berlangsung terus. Namun fakta bahwa sebuah bentuk eksploitasi dan dominasi terus berlanjut tetap merupakan contoh dari kekuasaan kelas dan merupakan aspek penting dari kekuasaan dalam masyarakat. Pendekatan Marxian terhadap ekonomi politik berusaha untuk memahami hubungan antara negara dengan perekonomian. Selain itu, pendekatan Marxian menekankan bahwa tujuan-tujuan dari negara berakar pada kepentingan kelas kapitalis, yang berarti kepentingan pribadi dari individu-individu dalam kelas kapitalis. Di sisi lain, pendekatan Marxian juga menekankan bahwa kepentingan kapitalistik yang dilindungi negara itu bukanlah kepentingan dari orang per orang dalam kelas kapitalis, melainkan kepentingan dari kelas kapitalis secara keseluruhan, di mana kepentingan itu sebenarnya tidak disadari oleh orang per orang dalam kelas kapitalis tersebut.
Menurut Marx, negara adalah bagian dari superstruktur, yaitu ada politik dari kapitalisme yang merespon perubahan-perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Ide utama dari Marxisme struktural menyatakan bahwa negara bisa bertindak atas nama kelas kapitalis, tapi belum tentu negara akan berpindah atas perintah dari kelas itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.